Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Selasa, 6 Mei 2025. Berikut informasinya. Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisnu Hermawan, membentuk tim khusus untuk mengungkap fakta penembakan yang diduga dilakukan Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan terhadap 2 remaja saat membubarkan tawuran. Wisnu menyebutkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk memeriksa Oloan terkait tindakan penembakan yang mengakibatkan adanya korban. Hal itu disampaikannya saat ditemui usai melaksanakan press rilis tindak pidana kejahatan kemarin. Sebelumnya, aksi tawuran antar remaja terjadi di kawasan kantor Camat Belawan pada Sabtu malam kemarin. Mendapati laporan tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan memimpin apel untuk mengantisipasi tawuran susulan. Kapolres juga melaksanakan siaga di Posko Belawan hingga pukul 2 pagi. Setelah itu, Oloan meninggalkan posko untuk memantau situasi keamanan di wilayah lain. Ternyata saat memasuki Tol Bemera, puluhan pemuda membawa celurit dan kelewang terlibat tawuran di lokasi tersebut. Mobil dinas AKBP Oloan langsung menyalakan lampu panjang sebagai peringatan. Bukannya membubarkan diri, puluhan pemuda tersebut malah menghadang mobil dinas Oloan. Kemudian Oloan turun dari mobil kembali memperingatkan para pelaku tawuran agar membubarkan diri. Namun puluhan pemuda tersebut malah menyerang dan mengayunkan kelewang ke arah mobil Oloan. Setelah itu, AKBP Oloan melepaskan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Namun para pelaku tawuran tetap melanjutkan serangan dengan melemparkan petasan dan batu ke arah AKBP Oloan. Situasi semakin memburuk. Kapolres Belawan terpaksa melepaskan tembakan terarah dan terukur ke arah para pelaku tawuran yang ingin menyerangnya. Akibat peristiwa ini, 2 remaja dikabarkan tertembak dan harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan. Namun 1 remaja berinisial MS meninggal dunia akibat luka tembakan di bagian perut. Wisnu menyebutkan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus penembakan tersebut dan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk pemeriksaan AKBP Oloan. Untuk itu kami memohon melaporkan dulu kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta restu dulu dari Mabes Polri untuk bisa nonaktifkan dulu Pak Kapolresnya untuk diperiksa dulu ya, karena ini kita kan harus transparan ya, jangan mengganggu pelayanan Kapolres di sana. Dari Kota Medan, kontributor Reski Herdana melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menangkap 11 orang pelaku pemalsuan dokumen kendaraan mobil dan motor yang ditaksir kerugian negara dengan pemalsuan dokumen tersebut mencapai hingga 3 miliar rupiah. Pemalsuan dokumen kendaraan yang dilakukan para tersangka ini dilakukan di beberapa provinsi, salah satunya berada di Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan, pihaknya telah berhasil mengamankan 11 tersangka dengan berbagai peran, diantaranya pembuat dokumen palsu yakni sebagai agen atau perantara jual beli kendaraan tanpa surat-surat dan pemilik bengkel untuk kendaraan ilegal. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni 25 unit kendaraan roda 4, diantaranya 8 unit mobil mewah, 1 unit sepeda motor, dan beberapa surat-surat kendaraan palsu seperti STNK, BPKB, serta alat pencetak dokumen palsu, 1 set komputer, 1 unit printer, kertas, dan mesin cetak. Adapun modus operandinya, para agen atau perantara mendapatkan mobil dari hasil gadai dan menunggak kredit. Setelah itu, membuat dokumen palsu di Sumatera Utara. Setelah dokumen palsu tersebut telah siap digunakan, para agen atau perantara menjual kendaraannya kepada masyarakat, bahkan ada yang menggunakannya sendiri. Kejadian ini bukan cuma 1 provinsi, tetapi sudah di berbagai provinsi.
Tindak pidananya berawal di Sumatera Utara. Jadi pemalsuannya di Sumatera Utara, namun mobil-mobil ini berada di luar Sumatera Utara. Jadi kita sita di berbagai daerah, karena mobilnya ada di luar daerah, suratnya dari Sumatera Utara. Jadi seolah-olah surat-suratnya ini seolah-olah menyerupai dengan aslinya. Polda Sumut beserta jajarannya akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Diduga ada sindikat penggelapan kendaraan pada kasus ini karena menurut pengakuan para pelaku, sudah lebih dari 600 dokumen yang sudah dipalsukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 263 ayat 1 dan pasal 55, 56 KUH pidana dengan hukuman 6 tahun penjara. Ditaksir kerugian negara akibat perbuatan para pelaku mencapai 3 miliar rupiah. Dari Kota Medan, kontributor Reski Herdana melaporkan. Polres Labuhan Batu meringkus puluhan orang pelaku penyalahgunaan narkoba. Petugas kepolisian menemukan ratusan gram sabu dan pil ekstasi yang diamankan dari para tersangka yang sebagai bandar dan pengedar narkoba. Kakimu lurus. Kakimu lurus. Ya, nah. Itu apa itu? Beginilah penangkapan tersangka oleh petugas kepolisian terhadap salah seorang kurir yang membawa 100 gram narkotika jenis sabu yang akan diedarkan di Labuhan Batu Utara. Terhitung selama 40 hari terakhir dari bulan Maret hingga awal Mei 2025, Satres Narkoba, Polsek dan Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap 62 kasus narkoba dan meringkus 66 orang tersangka beserta berbagai barang bukti, diantaranya sabu seberat 954 gram dan 156 butir pil ekstasi dari 2 kabupaten yaitu Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Kapolres Labuhan Batu, AKBP Coki Sentosa Meliala mengatakan, para tersangka didominasi sebagai bandar dan pengedar. Kedepan, pihaknya akan membentuk tim khusus untuk mempersempit jalur masuk narkoba dari perairan pantai yang disinyalir menjadi jalur tikus penyelundupan narkoba jaringan internasional. Untuk mencegah masuk dari perairan juga saya sudah komunikasi sudah perintahkan ke Kasat Pol Air untuk lebih mengatur lagi daerah perairan, dan juga untuk Kasat Narkoba juga nanti akan ada tim yang memantau ke daerah-daerah pelabuhan kecil-kecil yang ada di perairan kita. Kini puluhan tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Labuhan Batu, kontributor Syaiful Ahmad melaporkan. Tingginya intensitas kasus pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai cara menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja ekstra dan memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku untuk memberikan efek jera. Sebanyak puluhan kasus berhasil diungkap Polrestabes Medan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sebanyak 61 kasus 3C, yakni pencurian kendaraan bermotor, atau curanmor, pencurian dengan pemberatan, atau curat, hingga pencurian dengan kekerasan, atau begal, diungkap Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan selama periode April 2025. Adapun rincian kasus tersebut yakni sebanyak 5 kasus curas atau begal, 40 kasus curat, dan 16 kasus curanmor. Dari 61 kasus tersebut, petugas juga turut membekuk 72 orang tersangka yang terdiri dari 7 tersangka curas atau begal, 46 tersangka curat, dan 19 tersangka curanmor yang mayoritas berstatus residivis atau pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus serupa. Para tersangka ini melancarkan aksinya dengan berbagai alat bantu seperti kunci letter T, linggis, hingga senjata tajam. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyebutkan, sebagian para tersangka diberi tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas dan berupaya melarikan diri saat akan diamankan. Hal ini tindakan represif yang dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bermotif kekerasan, baik kekerasan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan
maupun kekerasan terhadap barang, yang artinya surat, ya, surat dan curanmor. Dan ada beberapa yang kemudian viral dan menarik selama periode 1 bulan, yaitu bulan April 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan petugas, para pelaku aksi kejahatan ini kerap menyasar kelompok rentan seperti perempuan, orang tua, dan anak-anak, sehingga polisi menegaskan akan melakukan tindakan lebih tegas lagi dalam menindak para pelaku kejahatan. Dari Kota Medan, kontributor Agung Harahap melaporkan. Sekelompok warga yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Tameng Rakyat kemarin siang melakukan aksi demo di depan Mapolres Langkat, mendesak agar aparat kepolisian serius memberantas peredaran narkotika di negeri bertuah Kabupaten Langkat. Maraknya peredaran narkoba dan praktek perjudian di Kabupaten Langkat tentunya membuat masyarakat resah, karena tidak hanya merusak generasi muda, namun para orang tua juga sudah terjerat dengan alasan himpitan perekonomian. Menyikapi keresahan tersebut, sekelompok warga yang tergabung dalam Mahasiswa Tameng Rakyat mendesak agar Kapolda Sumatera Utara segera mencopot Kapolres Langkat karena dianggap tidak serius dalam memberantas maraknya peredaran narkoba. Tidak hanya itu, sekelompok mahasiswa ini juga melakukan tabur bunga dan melemparkannya ke arah polisi yang berjaga di depan pintu masuk Mapolres Langkat, yang menandakan telah matinya hati nurani aparat penegak hukum. Aksi demo ini merupakan bentuk keresahan dan kekecewaan masyarakat. Pasalnya warga yang melapor terkait maraknya judi dan narkoba kepada aparat kepolisian malah mendapat intimidasi, bahkan hingga rumahnya dilempar bom molotov. Wahyu, selaku koordinator aksi demo, mengatakan informasi masyarakat yang disampaikan kepada aparat kepolisian terkait lokasi peredaran narkoba dan judi seharusnya dilindungi, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Kami menuntut bahwasannya Polres Langkat harus menindak gebung daripada peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Langkat. Ada memang pernyataan dari kasus narkoba tidak ada satu hari pun tanpa penindakan. Tapi yang kami kecewakan bahwasannya penindakan tersebut hanya untuk orang-orang yang kerja, tapi tidak ada satu orang pun bandar narkoba. Hingga orasi selesai digelar, Kapolres Langkat AKBP Devitrio Prasojo tidak berkenan menemui pendemo dan mereka mengancam akan bermalam di Mapolres Langkat, sehingga maraknya peredaran narkoba dan judi tidak lagi meresahkan masyarakat. Dari Kabupaten Langkat, kontributor Deva Armaya melaporkan. Banyaknya desakan masyarakat dan mahasiswa yang masuk ke DPRD Tebing Tinggi dan disimpulkan dalam rapat dengar pendapat antara pemerintah Pemkot Tebing Tinggi bersama unsur DPRD agar kegiatan pasar malam yang saat ini sedang beroperasi untuk dikaji ulang serta ditutup untuk sementara waktu. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Tebing Tinggi, Sakti Hadafi Nasution, di sela-sela kegiatan rapat dengar pendapat dengan unsur pemerintah kota. Pada prinsipnya, DPRD bersama dengan pemerintah kota setuju dengan kegiatan yang menggerakkan roda perekonomian dan UMKM di Kota Tebing Tinggi yang menjadi suatu pendapatan asli daerah, namun mengorbankan hal-hal kebersamaan karena lokasi tempat tersebut bukan diperuntukkan untuk pasar malam. Lapangan Merdeka bukan tempat untuk pasar malam jika dijadikan tempat kegiatan pasar malam dan telah dikeluarkan perizinannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan pertimbangan retribusi. Hal tersebut perlu dikaji ulang. Atas rekomendasi dari DPRD dengan pertimbangan peruntukan lokasi tidak tepat, PAD yang masuk tidak seimbang dengan pengeluaran untuk perawatan dan lokasi untuk berolahraga menjadi terganggu. Atas hal tersebut, DPRD meminta untuk mengkaji ulang serta menutup sementara pasar malam tersebut. Terkait apa yang disampaikan dengan Pak Oga tadi terkait dugaan perjudian, diminta kepada pemerintah kota untuk mengkaji ulang dan menutup sementara. Dari Kota Tebing Tinggi, kontributor Frank Bulto melaporkan. Menanggapi keluhan para pedagang melalui rapat dengar pendapat,
terkait naiknya harga sewa kios di Pasar Impres Kota Pinang, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Labuhan Batu Selatan langsung melakukan sidak pasar kemarin sore. Sidak pasar yang dilakukan Ketua dan seluruh anggota DPRD Labuhan Batu Selatan untuk membuktikan keluhan para pedagang terkait naiknya harga sewa kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena dinilai harga sewa kios terlalu tinggi. Mengingat berkurangnya pemasukan para pedagang akibat kurangnya minat pembeli untuk berbelanja yang juga disebabkan turunnya perekonomian masyarakat. Dalam sidak tersebut, anggota DPRD Labuhan Batu Selatan banyak menemukan kejanggalan di Pasar Impres Kota Pinang, salah satunya adanya lapak pedagang yang berdiri di atas parit drainase. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, toilet disulap menjadi lapak dan disewakan ke pedagang, sehingga pasar yang dikelola pemerintah daerah tersebut terlihat tidak tertata. Wakil Ketua DPRD Labuhan Batu Selatan, Irmayanti menyampaikan, sebelumnya, pihak DPRD Labuhan Batu Selatan telah mendengar keluh kesah para pedagang pasar, sehingga pihaknya melakukan sidak pasar, dan pihaknya menemukan betapa tidak tertatanya pasar dan pengaturan lapak-lapak di pasar tersebut. Salah satunya adalah adanya kios di atas parit, kios di atas kios, dan yang paling parah adalah mengenai kebersihan pasar. Di pasar ikan terutama, ditemukan genangan air bekas limbah ikan, dan aliran air tersebut tidak mengalir karena sumbat, dan apabila hujan, maka airnya naik ke atas pasar. Ini akan menjadi kajian khusus pihak DPRD untuk mencari solusi buat para pedagang pasar. Ini tadi kita sebelumnya RDP di kantor, kita sudah mendengarkan keluh kesah pedagang pasar. Sehingga kita tadi sidak ke sini, kita memang membuktikan secara langsung bahwasanya sembrautnya pengaturan mengenai lapak-lapak di pasar ini. Jadi langkah ke depannya ini akan menjadi kajian khusus kami. Apa solusi yang bisa kita berikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan pedagang pasar. Dari sidak yang dilakukan pihak DPRD Labuhan Batu Selatan ini, pemerintah daerah akan diminta segera membenahi Pasar Impres Kota Pinang. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kontributor Samsul Ritonga melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menargetkan nilai investasi yang masuk ke Sumatera Utara sebesar 100 triliun per tahun. Banyaknya investasi yang masuk meningkatkan indikator makro pembangunan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Jalan Diponegoro, Medan kemarin siang. Gubernur Sumatera Utara menyoroti investasi pada Musrenbang tersebut. Ia sangat yakin banyaknya investasi yang masuk akan meningkatkan indikator makro pembangunan. Hal ini diyakininya akan menurunkan pengangguran. Selain investasi, ia juga menyoroti tentang peningkatan pendapatan asli daerah dengan inovasi yang tidak hanya bergantung dengan APBD. Bobi Nasution juga mengusulkan holding BUMD antara provinsi dan kabupaten kota untuk percepatan pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh bank daerah dalam penyiapan alternatif pembiayaan. Akan kita akomodir dari provinsi dan kabupaten kota. Dalam pekerjaan tadi tentunya urusan itu adalah tentang investasi yang ada. Jadi target kita tadi 100 triliun, targetnya kita 100 triliun yang ada di Sumatera Utara ini harus bisa tercapai. Bobi mengingatkan seluruh OPD agar tidak asal melakukan penganggaran seperti adanya temuan anggaran yang tidak masuk akal, seperti tusuk gigi, busi racing yang jumlahnya sangat besar. Dari Kota Medan,
Kontributor Dodi Kurniawan melaporkan. Untuk menangkal kenakalan remaja, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan mengusulkan jam belajar di hari Sabtu libur. Gubsu mempertimbangkan meniru cara Gubernur Jawa Barat mengirim pelajar ke barak militer. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan melakukan pembinaan dengan cara berbeda terhadap pelajar di Sumatera Utara. Bobi akan mengusulkan untuk pembinaan dari sisi jam belajar untuk seluruh sekolah yang ada di Sumatera Utara. Hal ini diungkapkannya usai membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin siang kemarin. Usulan tentang libur sekolah di hari Sabtu tersebut bertujuan agar pelajar memiliki waktu bersama orang tua, dan Bobi Nasution juga pertimbangkan meniru cara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang telah menjalankan program tangkal kenakalan remaja dengan mengirim pelajar ke barak militer. Kita ingin pelajarin dulu. Dampaknya, karena yang hari ini kita lihat yang komen-komen ataupun yang menerima saya dihubungkan sama begal. Jadi kalau nanti begal dimasukkan ke sana berarti membenarkan dan melatih begalnya. Menanggapi persoalan kenakalan remaja, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulinga sepakat dengan Gubernur Sumatera Utara dan akan mengkaji program yang telah berjalan di daerah lain, yakni mengirim pelajar nakal ke barak militer. Mau sekedar latah atau apa, nanti coba benar-benar kita kaji dulu programnya seperti apa. Mau sekedar itu, kalau ada satu daerah mungkin membuat ini, kita ikut akan. Dari Kota Medan, kontributor Dodi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Ibadah Haji 1446 Hijriah. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sebanyak 358 calon jemaah haji kloter 5 embarkasi Medan diberangkatkan dari Kabupaten Mandailing Natal pada Senin sore kemarin. 358 calon jemaah haji kloter 5 embarkasi Medan dibawa oleh 12 bus yang diberangkatkan langsung oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dari Masjid Agung Nur Al-Nur pada Senin sore kemarin. Keberangkatan jemaah haji ini menuju embarkasi Medan dari Masjid Agung Nur Al-Nur Panyabungan ini disaksikan ribuan masyarakat. Jemaah haji termuda dari Mandailing Natal yakni seorang remaja wanita berusia 18 tahun, asal Desa Huraba, Kecamatan Siabu, yang bernama Febriani Nurul Malik Pulungan. Ia mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama kedua orang tua dan keluarganya. Jemaah haji termuda ini mengaku telah siap untuk mengikuti rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, mulai dari kesiapan ibadah, kesehatan, dan bisa menunaikan seluruh tahapan haji. Di Tanah Suci harapannya ibadahnya lancar juga, sehat-sehat semua, pulang dengan lengkap, aman semuanya. Terus harapan setelah pulang dari sana, sholatnya nggak bolong-bolong lagi dan bisa jadi lebih baik. Di pelataran Masjid Agung Nur Al-Nur, suasana haru menyelimuti keluarga dan masyarakat yang melepas keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal ini. Ditemui di lokasi, Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Atika Azmi Utami Nasution mengatakan, selain memberangkatkan 385 calon jemaah haji, pihaknya juga memberangkatkan 4 orang pendamping haji.
Terus persiapan sudah seperti apa Bu untuk keberangkatan ini? Persiapannya penuh, jadi kita nanti berangkat sudah dengan Dishub, dengan Polres, dengan ambulans. Untuk penanganan haji yang lansia tadi Bu, ada beberapa saya melihat itu seperti apa Bu? Apakah dikasih pendamping dari pemerintah atau pihak? Insya Allah sudah ada pendamping haji. Rencananya, calon jemaah haji asal Mandailing Natal ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandar Udara Kuala Namu, Medan pada Selasa malam. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para calon jemaah haji, pemerintah mengerahkan tim dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan juga tim medis lengkap dengan ambulan. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor Agus Salim melaporkan. Perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 7 Mei 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Rabu 7 Mei 2025. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hari cuaca diperkirakan siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat dan Simalungun. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Binjai, Medan, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan dan Labuhan Batu. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 8 km per jam. Terdapat 2 titik panas di wilayah Mandailing Natal yang terpantau pada tanggal 5 Mei 2025. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng timur, pantai timur, dan pegunungan Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi secara terus-menerus yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Rabu 7 Mei 2025. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.